Pembahasan untuk nomor 11 sampai 20. Pembagian 2x pangkat 4 dan seterusnya oleh x-1 memberikan nilai 11. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa nilai fungsi itu sama dengan sisa. Jadi kalau kita anggap saja fx itu 2x pangkat 4 plus ax pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus b dibagi x-1. X-1 ini pembuat nolnya berarti x sama dengan 1. Maka f1 itu sama dengan sisanya 11. Ini tinggal kita masukkan aja. 2 kali 1 pangkat 4 2, a kali 1 pangkat 3a, min 3 kali 1 kuadrat 3, tambah 5 tambah b sama dengan 11. Berarti a plus b 2 dikurangi 3 tambah 5 4. Ini kurang 1 ya. Berarti kita langsung dapat nilai a plus b sama dengan 7. Pun ini sama untuk nomor 12. Fx dibagi xp1 sisa 3, artinya f1 sama dengan 3. Jika dibagi x-2 sisanya 4, berarti f2 sama dengan 4. Nah, sedangkan fx dibagi x kuadrat min 3x plus 2 sisanya adalah, karena pembaginya kuadrat, berarti sisanya berupa bentuk linier, katakanlah ax plus b, seperti ini. Nah, ini tinggal kita faktorkan, x-1 kali x-2 kali hx ditambah ax plus b. Nah, kita cek di sini ketika f2, berarti kalau 2 di sini 2 kurangi 2 kan 0 ya. Berarti pada bagian ini ketika kita masukkan 2 hasilnya 0 ditambah 2a karena x-nya 2 tambah b sama dengan sisanya 4. F1 pun juga sama seperti itu. Ketika kita masukkan 1 berarti di sini 1 min 1 itu 0. Jadi berapapun nilainya dia kali 0 dia tetap 0. A kali 1a tambah b hasilnya 3. Nah, kita tinggal eliminasi aja. 0 kurangi 0 ya 0. 2a kurangi a berarti a. B kurangi B 0, 4 kurangi 1, 4 kurangi 3 1, A nya 1. Berarti A tambah B sama dengan 3, A nya 1. Berarti dari sini kita dapat B nya sama dengan 2, sehingga sisanya X plus 2. Kemudian nomor 13, akar-akar persamaan x pangkat 3 dan seterusnya adalah x1, x2, x3. Jika salah satu akarnya 3, maka nilai x1 kali x2 tambah x2 kali x3 tambah x1 kali x3. Ini ada rumusnya ya, C per A. Kalian tinggal cek Vieta ya. Cuma masalahnya nilai C-nya itu A, nilai A-nya 1 ya. Nah, kita harus cari tahu nilai A-nya berapa. Caranya kita substitusi aja akar di sini ke sini. Berarti 3 pangkat 3 27, 2 kali 3 kuadrat berarti 18 ditambah 3a tambah 6 sama dengan 0. Ini kita bagi 3 supaya lebih kecil perhitungannya. 9 dikurangi 6 ditambah a ditambah 2 sama dengan 0. 9 kurangi 6 berarti hasilnya adalah 3 tambah 2 5, berarti A plus 5 sama dengan 0, maka A nya sama dengan negatif 5. Seperti itu. Jadi saya kira tidak terlalu sulit ya. Kemudian nomor 14, lingkaran yang berpusat di titik 3, min 1 menyinggung garis min 2x plus 3y sama dengan 4. Lingkaran tersebut memotong sumbu y di A 0,A dan 0,B. Maka nilai A kali B. Ya, ini kita harus cari persamaan lingkarannya dulu. Nah, pusatnya sudah ada. Berarti kita tinggal cari jari-jarinya. Karena menyinggung garis ini, berarti ini kita ubah dulu. Min 2x plus 3y min 4 sama dengan 0. Nah, rumusnya kan AX1
tambah BY1 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat dengan X1, Y1 itu sebagai pusat. A nya min 2 kali 3, kemudian B nya 3 plus 3 kali min 1 dikurangi 4 dibagi akar min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat min 6 min 3 min 4 mutlak per 4 tambah 9 akar 13. Nah ini min 13 per akar 13, berarti kita dapat hasilnya 13 per akar 13, atau kalau kita rasionalkan seperti ini berarti 13 akar 13 per 13 nya bisa kita coret, berarti R nya akar 13. Nah berarti persamaan lingkarannya X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah X min X1 berarti X min 3, Y min Y1, Y1 nya min berarti Y plus 1, R kuadrat berarti akar 13 kuadrat, di 13 ya. Memotong sumbu Y di 0,A berarti ya kita tinggal substitusikan X nya 0 kurangi 3 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 13, ini 9, berarti Y plus 1 kuadrat sama dengan 4, maka kita dapat Y plus 1 sama dengan plus minus akar 4 atau plus minus 2, berarti Y nya min 1 plus minus 2, berarti kita dapat Y nya min 1 tambah 2 1, atau Y nya min 1 kurangi 2 min 3. Yang ditanyakan A kali B. Nah ini bebas saja, misalkan ini A, yang ini B, di A kali B 1 kali min 3, jadi hasilnya minus 3. Kemudian yang ini persamaan garis lingkaran yang sejajar. Nah ini kita harus tahu rumusnya. Y min Y1 M X min X1 plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kita butuh pusat. T pusatnya min setengah A, min setengah B. Min setengah kali min 6. Berarti 3, min 1. Jari-jari berarti kita tinggal gunakan ini, berarti 3 kuadrat. Rumusnya kan min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat dikurangi C, berarti akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurangi C nya minus 3, berarti berapa itu? 9 tambah 1 tambah 3 akar 13. Nah tinggal masukkan saja. Oh ya, M nya belum kita cari. M nya jadi dari 2X min 3Y sama dengan 5, berarti 2X min 5 sama dengan 3Y, berarti Y nya sama dengan 2/3X min 5/3. Berarti karena sejajar, ini sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Nah anggap aja M1 nya ini berapa, ini 2/3, berarti nanti kita dapat M2 nya sama dengan 2/3, karena M1 nya kan 2/3. Nah tinggal masukin aja Y min Y1 nya berarti min 1, berarti plus 1, M nya 2/3, X min 3 plus minus R nya akar 13 kali akar M kuadrat, M nya 2/3 berarti 4/9 tambah 1, 4/9 tambah 1 itu berarti 9/9 ya, jadi 13/9, berarti ini 13/9.
Akar 13 kali akar 13 berarti 13, akar 9 per 3. Ini bisa kita kali 3 aja. Berarti 3Y tambah 3. Ini cukup coret aja, 2 kali X min 3 plus minus 13. Nah, kita lihat di sini. Berarti 3Y plus 3, 2X min 6 plus minus 13. Kita pindah ruas. Di sini 3 plus 6 plus minus 13, 2X min 3Y. Nah, 3 tambah 6 9. Nah, kita cek aja di sini. Kemungkinannya hanya 9 tambah 13. 9 tambah 13 22, enggak mungkin. 9 kurangi 13 negatif 4, berarti ada. Ini 2X min 3Y min 4. Nomor 16. Nah, kita pakai rumus cos min cos ini ya untuk menyelesaikan limit ini. X min 2 cos X setengah X tambah 5X berarti 3X dikali cos setengah X kurangi 5X ya. Ada setengahnya berarti min 2X. Jadi 3X ini dapatnya setengah kali X tambah 5X. Kemudian yang min 2X ini setengah X kurangi 5X gitu. Dibagi, nah 1 min, ini kita harus tahu rumus 1 min cos 2 alfa. 1 min cos 2 alfa ini sama aja dengan 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini kita pakai, berarti 2 sin kuadrat sin kali sin. 2 alfanya 4X, berarti alfanya 2X ya otomatis. Nah, ini kita tinggal cari aja. Cos min cos itu kan sin min sin, ini kebalik nih. 2 min 2 dibagi 2 min 1 ya, 3 per 2 sin 3X per sin 2X. Ini 3 per 2 sin min 2X bagi sin 2X berarti min 2 per 2, berarti hasilnya ini 3 per 2. Dengan demikian 3 per 2A ini sama dengan 3 per 2. Berarti dapat A nya nanti 1. Jadi nilai A min 1 sama dengan 1 kurangi 1 berarti 0. Ini pun juga sama ya. Di limit X menuju 0, 4X kali X berarti ini 2 sin setengah X kali sin setengah X. 4 bagi 2, 2. X bagi sin setengah X berarti 1 per setengah. Ini juga sama, 1 dibagi setengah. Jadi 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, nomor 18 ini agak tricky. Trikinya adalah pada persamaan ini kita ingat 1 tambah tan kuadrat alfa itu sek kuadrat alfa. Berarti kalau tan kuadrat alfa min sek kuadrat alfa itu sama dengan min 1. Berarti ini alfanya sama-sama 3X, berarti sebetulnya fx di sini adalah min 1 pangkat 8 atau 1. Sehingga turunan pertama dari fx itu 0. Jadi untuk berapapun nilai x yang di sini, hasil turunannya pasti 0. Kemudian nomor 19, untuk batas x yang lebih dari 0 kurang dari 360 derajat, grafik fx sama dengan cos x min 30 naik pada interval x lebih dari A kurang dari B dan x lebih dari C kurang dari D. Nah, naik turun itu kita lihat dari nilai f aksen x nya. Nilai f aksen x nya itu berarti min turunan cos berarti min sin ya, kali turunan x min 30 berarti 1. Kita cari aja, berarti nah sin berapa yang hasilnya 0 ya, sin 0 atau sin 180, berarti x min 30 nya
itu 0, itu 180, berarti X nya 30 atau X nya 210. Dari sini sebenarnya udah kelihatan ya, karena intervalnya seperti ini, 0 ini 360, kemudian X nya ini 30, 1, 2, 10. Nah ini udah kelihatan, berarti kan hasilnya otomatis yang ini, karena antara A dan B dan antara C dan D, berarti kan kita sudah dapat ini A, ini B, ini C, ini D. Nah A per B ditambah C per D 0 per 30, kemudian ditambah 360 per 210, berarti ini 12 per 7. Nomor 20 kurang lebih sama ya, persamaan garis singgung. M garis singgungnya itu adalah F aksen X nya 5 pi per 8. Kita cari F aksen X nya dulu. F aksen X nya dulu berarti pangkatnya kita turunkan 4 tan pangkat 3 2x kali turunan tangan. Turunan tangan itu sekant kuadrat 2x, turunan 2x itu 2. Berarti F aksen 5 pi per 8, jadi 4 kali tangan pangkat 3, 5 pi per 8 kali 2 berarti 5 pi per 4, 5 pi per 4 juga kali 2. 5 pi per 4 itu setara dengan 225 derajat. Jadi di sini hasilnya F aksennya 4 kali tan 225 itu 1. Kemudian sek 225 itu minus akar 2 kali 2. Berarti kan hasilnya 4 kali 2 kali 2 berarti 16. Kemudian F5 pi per 8, karena ini kita mau nyari Y ya, absisnya sudah ada, berarti tangan pangkat 4 5 pi per 8, berarti sama aja dengan 1 pangkat 4, berarti hasilnya 1. Berarti Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Y min Y1 nya 1, MGS nya 16, X nya itu ya X1 nya memotong sumbu X pada A, 0. X nya kita ganti A, Y nya 0, ini 0, berarti nanti dapat min 1 per 16, berarti ini A berarti ya, ini A, berarti A sama dengan 5 per 8 pi dikurangi 1/16, berarti 16A plus 1, 16 kali 5 per 8 pi kurangi 1/16 tambah 1, berarti 16 bagi 8 2, 2 kali 5 10 pi dikurangi 1 tambah 1, berarti hasilnya 10 pi.